Perkenalkan, nama saya Virginia Berlina Direno dengan program studi Pendidikan Agama Kristen. Saya berasal dari mahasiswa STT Roma Murid Kristus, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu tentang mencari skripsi atau jurnal tentang public speaking. Nah, dan di sini saya mengambil sebuah judul, yaitu seni berbicara di depan umum, kunci untuk berkomunikasi yang efektif. Nah, berbicara di depan umum merupakan salah satu keterampilan yang dibutuhkan di berbagai aspek kehidupan, baik dalam dunia pendidikan, karir, maupun aktivitas sosial. Banyak orang merasa cemas atau takut ketika harus berdiri di depan banyak orang untuk menyampaikan pesan, namun ketakutan tersebut dapat diatasi dengan pemahaman yang benar dan latihan yang terarah. Sehingga seni berbicara di depan umum kunci untuk berkomunikasi yang efektif. Ini akan membahas langkah-langkah dan teknik yang dapat membantu setiap orang untuk berkomunikasi dengan lebih baik di depan umum, mulai dari tahap persiapan yang mendasar hingga cara menyampaikan pesan dengan menarik dan jelas. Semua akan diuraikan agar dapat menjadi panduan praktis bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kemampuan berbicara di depan banyak orang. Sehingga tujuan dari utama pembahasan ini adalah untuk memberikan bekal yang cukup agar setiap individu atau setiap orang dapat menyampaikan ide dan pesannya dengan percaya diri, efektif, dan mampu memberikan dampak positif bagi banyak orang atau bagi pendengarnya. Nah, ada dua hal yang saya ambil dari jurnal ini, yaitu yang pertama, persiapan sebelum berbicara, di mana persiapan yang matang menjadi fondasi utama bagi pembicaraan yang sukses. Tanpa persiapan yang tepat, bahkan pesan yang baik bisa jadi tidak tersampaikan dengan jelas kepada audiens atau pendengarnya, sehingga ada beberapa bagian yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembicaraan. Yang kedua, mengidentifikasi audiens, sehingga penting untuk memahami siapa saja akan menjadi pendengar, mulai dari usia, latar belakang pendidikan, minat, hingga kebutuhan-kebutuhan mereka. Dengan mengetahui profil pendengar, kita dapat menyusun bahasa, contoh seperti dan materi yang sesuai dengan, sehingga pesan lebih mudah diterima dan dipahami. Misalnya, berbicara kepada siswa sekolah dasar akan berbeda dengan berbicara kepada profesional di bidang tertentu. Nah, yang kedua atau yang berikutnya itu menetapkan pesan utama, di mana pesan utama ini harus dirumuskan dengan jelas, ringkas, dan mudah diingat, sehingga ini menjadi fokus utama seluruh pembicaraan, sehingga setiap poin yang disampaikan selalu mengarah pada pesan inti tersebut. Nah, pesan utama juga harus disesuaikan agar relevan dengan kondisi dan kebutuhan para pendengar, sehingga mereka terkoneksi atau merasa terhubung dan termotivasi untuk mendengarkan. Nah, yang berikutnya, riset dan pengumpulan materi, di mana mengumpulkan informasi yang relevan, di mana kumpulkan data faktual, contoh nyata yaitu studi kasus atau referensi yang dapat mendukung topik pembicaraan. Pastikan sumber informasi yang digunakan kredibel dan terpercaya, seperti buku ilmiah, laporan resmi, atau penelitian yang valid. Hal ini tidak hanya memperkuat argumen kita, tetapi juga meningkatkan kepercayaan para pendengar terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, yang berikutnya itu menyusun kerangka presentasi, di mana setelah mengumpulkan materi, susunlah struktur yang logis dan terorganisir. Umumnya kerangka terdiri dari pembukaan, isi pembicaraan, poin-poin utama yang dijelaskan secara berurutan, serta penutup, yang dimana menyimpulkan dan memberikan pesan akhir yang kuat. Nah, struktur yang baik akan membantu para pendengar mengikuti alur pemikiran kita dengan mudah dan memudahkan kita dalam mengelola waktu pembicaraan.
Nah, bagian yang kedua yaitu teknik penyampaian yang efektif, di mana setelah materi dan kerangka ini siap atau telah selesai, cara kita menyampaikannya menjadi faktor kunci untuk memastikan pesan penyampaian yang tepat dan dapat diterima dengan baik. Sehingga teknik penyampaian yang tepat akan membuat pembicaraan lebih menarik dan mempengaruhi para pendengar secara positif. Nah, dalam poin yang kedua ini terdapat beberapa poin juga, yaitu yang pertama menggunakan bahasa tubuh, di mana postur dan gerakan itu sangatlah penting. Postur yang tegak dan rileks menunjukkan kepercayaan diri, sedangkan gerakan tubuh yang sesuai dapat memperkuat pesan yang disampaikan. Sehingga ekspresi wajah juga sangatlah penting, di mana ekspresi wajah adalah salah satu cara paling kuat untuk menyampaikan emosi dan makna. Sesuaikan ekspresi wajah dengan isi pesan, misalnya senyum saat membahas hal-hal positif, atau wajah yang menunjukkan keseriusan saat membahas topik yang penting, di mana kontak mata atau eye contact yang dengan audiens juga sangatlah penting karena dapat membangun koneksi pribadi, membuat setiap pendengar merasa diperhatikan, dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pembicara atau apa yang disampaikan. Yang berikutnya itu pengelolaan suara, di mana ada intonasi dan volume. Gunakan variasi intonasi untuk menghindari pembicaraan yang monoton dan membosankan. Juga kecepatan nada bicara yang terlalu cepat akan membuat audiens kesulitan mengikuti dan memahami informasi, sedangkan yang terlalu lambat dapat membuat mereka bosan. Temukan kecepatan yang seimbang dan nyaman bagi diri kita dan audiens. Sehingga kesimpulan saya, berbicara di depan umum yang efektif memerlukan persiapan yang matang, yaitu yang tujuan audiens atau pendengar, materi, dan penerapan teknik penyampaian yang baik atau dalam kurung bahasa tubuh dan pengelolaan suara. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.